Salam, saudara-saudara umat-umat Tuhan yang sedang buka Sabat di rumah masing-masing. Teristimewa umat-umat Tuhan yang saya gembalakan di Jemaat Sunuh Makassar. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Sementara kita beribadah di rumah masing-masing, saya akan memberikan renungan buka Sabat. Pada hari ini kita mulai doa 100 hari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia ini. Dan pada hari ini kita membaca satu pasal dalam Alkitab. Sekarang kita berada di buku Mazmur pasal 54. Mazmur pasal 54 ini berbicara tentang bagaimana umat Tuhan hidup di dalam kesesakan. Walaupun demikian, ketika Tuhan melihat umatnya hidup dalam kesesakan, dia tidak berdiam diri, karena Tuhan akan datang dan melindungi mereka. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu di dalam Mazmur pasal 54. Mohon Tuhan tuntun kami oleh Roh Kudus-Mu. Tarik kami untuk lebih dekat dan berlindung hanya kepadamu. Teristimewa umat-umat Tuhan yang sedang membuka Sabat bersama-sama dan memulai doa 100 hari untuk meminta Tuhan campur tangan di dalam menghadapi virus corona yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara, umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca buku Mazmur pasal 54. Buku Mazmur pasal 54 itu saudara bisa baca di rumah masing-masing. Saudara ambil Alkitab, kita baca di dalam firman Tuhan Mazmur pasal 54. Kita tidak akan baca Mazmur 54 sekarang ini, tetapi saya yakin ketika saudara selesai mendengarkan renungan ini, saudara baca ulang Mazmur pasal 54. Mazmur pasal 54 ini adalah berbicara tentang kesesakan. Di dalam kesesakan. Nah, sekarang ini terjadi kesesakan, penderitaan, kesusahan, ketakutan, kecemasan terjadi di dunia ini oleh sebab coronavirus. Virus corona ini sedang merajalela dan melanda seluruh dunia. Tidak ada di dunia ini yang terhindar dari masalah virus corona ini. Tetapi di awal doa 10 hari bagi umat Tuhan di seluruh dunia ini, doa 100 hari ini kita membaca dalam Mazmur pasal 54 dalam kesesakan. Tetapi di dalam ayat 3, ayat 6, ayat 9 Tuhan mengatakan bahwa ayat 3, Tuhan yang perkasa dapat menyelamatkan umatnya yang ada dalam kesesakan. Ayat 6, Tuhan menolong dan menopang umatnya dalam kesesakan. Ayat 9, Tuhan melepaskan umatnya dari dalam segala kesesakan. Itulah fakta-fakta yang tertulis dalam firman Tuhan Mazmur pasal 54, bahwa Tuhan akan melindungi umat-umatnya. Tuhan akan bersama-sama dengan umat-umatnya. Saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang benar, umat-umat yang Yesus selamatkan? Ada 3 hal dalam menghadapi kesesakan di dalam Mazmur pasal 54 ini. Kalau tadi kita sudah lihat fakta bahwa Tuhan bersama-sama dengan umat-umatnya, Tuhan perkasa dapat menyelamatkan umatnya, Tuhan penolong dan penopang umatnya, Tuhan melepaskan umatnya dari dalam segala kesesakan, maka kita memiliki tiga hal agar kita mendapat perlindungan dari Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup, walaupun kita hidup di dunia yang penuh dengan ketakutan, kesesakan. Menurut Mazmur pasal 54. Hal pertama, 3 hal. Hal pertama yang harus dilakukan oleh umat Tuhan berdasarkan Mazmur 54 ayat 3. Ayat 3 mengatakan umat Tuhan bermohon keadilan Tuhan dari dalam kesesakan. Saudara dan saya hidup di dunia yang tidak adil. Setan dengan berbagai cara mencoba menghancurkan iman kita.
dengan berbagai ketidakadilan yang terjadi, berbagai masalah yang terjadi. Tetapi umat Tuhan yang bermohon meminta Tuhan untuk menunjukkan keadilannya akan terlindungi, akan mendapatkan kekuatan menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya ayat 3 firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 54 ayat 3, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu." Luar biasa firman Tuhan ini memberikan kepada kita kekuatan bahwa Tuhan, umat Tuhan harus bermohon keadilan Tuhan dari dalam kesesakan. Hal kedua yang umat Tuhan harus lakukan dalam menghadapi kesesakan di dalam kehidupan ini berdasarkan Mazmur 54. Hal kedua ada pada ayat yang keempat. Ada pada ayat yang keempat mengatakan, "Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku." Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ayat yang keempat itu memberikan kepada kita bahwa umat Tuhan harus berseru dari dalam kesesakan. Sementara menghadapi berbagai kesesakan, penderitaan, ketakutan dan virus-virus yang terjadi saat ini, dosa terjadi di mana-mana, umat Tuhan harus berseru kepada Tuhan. Berseru dalam pengertian kita harus berdoa. Itulah sebabnya hari ini bagi umat Tuhan dari seluruh dunia ini, umat Tuhan di dalam seluruh dunia ini sedang menaikkan doa 100 hari mulai hari ini untuk meminta Tuhan melindungi, meminta Tuhan menjaga umatnya, meminta Tuhan untuk menunjukkan rencananya bagi kita, dan kita dipersiapkan untuk bertemu dengan Yesus di dalam kedatangannya yang tidak lama lagi. Saudara-saudara, pernahkah saudara lupa untuk berdoa? Kalau saudara pernah lupa untuk berdoa, kita akan merasakan sesuatu yang terjadi dalam diri kita, sepertinya ada yang kurang. Kalau kita rajin berdoa kepada Tuhan, kalau kita setia mengikuti perintah Tuhan untuk selalu berdoa, bergantung kepadanya, maka kita akan mendapatkan kedamaian, hikmat untuk mengatasi berbagai kesesakan yang terjadi dalam hidup ini. Lalu yang ketiga, Mazmur pasal 54, umat Tuhan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Hal yang ketiga ada pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 di dalam Mazmur pasal 54 ayat 8. "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Jadi di dalam ayat yang ke-8, hal ketiga yang harus dibuat oleh umat Tuhan, harus bersyukur dengan rela hati dalam kesesakan. Bersyukur. Ada banyak orang yang susah untuk bersyukur ketika dia menghadapi ketakutan, menghadapi pergumulan, kesesakan, kesusahan. Seperti yang terjadi di dunia sekarang ini, virus corona ini membuat banyak orang ketakutan dan susah bagi umat Tuhan untuk bersyukur. Tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 54 ini, Tuhan melalui hambanya mengajak kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur atas semua kebaikan kasih sayang Tuhan. Bersyukur bahwa kita masih hidup. Bersyukur untuk semua kekuatan kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dengan hati yang rela untuk bersyukur, maka Tuhan mengaruniakan perlindungan, mengaruniakan kelepasan, mengaruniakan keselamatan bagi mereka yang selalu bersyukur dengan rela hati di hadapan Tuhan walaupun di dalam kesesakan. Tidak demikian dengan orang jahat. Tidak demikian dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Diinformasikan kepada kita dalam ayat 5. Ayat 5 bagian A, orang fasik dengan angkuh menyerang umat Tuhan. Ayat 5 bagian B, orang fasik dengan sombong membunuh umat Tuhan. Ayat 5, orang fasik menolak untuk percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kepada kita bahwa orang fasik atau orang jahat yang pada ayat 5 itu
memberitahukan kepada kita cara hidup orang fasik. Ayat 5 Mazmur pasal 54. Ayat 5 mengatakan, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak pedulikan Tuhan. Saudara, itu kehidupan orang fasik. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang menolak untuk percaya kepada Tuhan. Hasil akhir daripada orang jahat itu ada pada ayat yang ke-7. Ayat 7 mengatakan, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Artinya, orang fasik yang dengan sombong menyerang umat Tuhan, membunuh umat Tuhan, menolak untuk percaya kepada Tuhan, pada akhirnya dibinasakan. Tetapi bagaimana dengan umat Tuhan? Umat Tuhan akan dilindungi. Umat Tuhan akan mendapatkan keselamatan. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 memberitahukan kepada kita bahwa umat Tuhan akan mendapatkan keselamatan. Ayat 9 mengatakan, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuh-musuhku. Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa umat Tuhan akan diselamatkan. Umat Tuhan akan dilindungi. Saudara, itulah sebabnya mari kita hidup sebagai umat-umat Tuhan, melakukan 3 hal. Yang pertama adalah bermohon keadilan Tuhan. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, bersyukur dengan rela hati di dalam kesesakan kepada Tuhan di sorga. Dan pada hasil akhirnya, pada ayat ke-9 tadi mengatakan, umat Tuhan akan dilepaskan, umat Tuhan akan diselamatkan. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita telah dengar pada pembukaan sabat ini. Dan ingat, Mazmur 54 ini adalah berbicara tentang kesesakan, tetapi Tuhan dengan perkasa dapat menyelamatkan umatnya dalam kesesakan. Tuhan penolong dan penopang umatnya dalam kesesakan. Tuhan melepaskan dan menyelamatkan umatnya dari dalam segala kesesakannya. Asalkan umat Tuhan berseru kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, dan kiranya pada 100 hari ke depan kita selalu berdoa kepada Tuhan dari dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Tuhan akan beserta dengan kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Mazmur 54 memberitahukan kepada kami, di dalam kesesakan Tuhan perkasa akan menyelamatkan kami. Tuhan akan mendengar doa kami. Tuhan akan memberikan kepada kami berkat-berkat yang berkelimpahan. Tolonglah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Tolonglah kami agar kami selalu percaya kepada firman-Mu. Tolong kami untuk meminta belas kasihan Tuhan di tengah-tengah kesesakan yang kami hadapi di dunia ini. Tuhan bersama-sama dengan kami, karena janji Yesus Kristus, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bapa, terima kasih untuk jaminan kehidupan. Kuasa Roh Kudus akan menolong seluruh umat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin.